Halo sahabat wanita di luar sana. Sebenarnya apa sih ketidakseimbangan hormon pada wanita? Tubuh wanita punya sistem yang sangat kompleks. Salah satunya adalah sistem hormon. Hormon itu seperti pengatur lalu lintas di tubuh kita. Dia yang mengatur kapan kita lapar, kapan kita tidur, kapan kita bahagia, bahkan kapan kita datang bulan. Tapi, apa yang terjadi kalau hormon-hormon ini tidak bekerja dengan seimbang? Ketidakseimbangan hormon terjadi saat tubuh memproduksi terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon tertentu. Ini bisa menyebabkan banyak gangguan pada tubuh, baik secara fisik maupun emosional. Sayangnya, banyak wanita tidak sadar kalau yang mereka alami selama ini, seperti jerawat yang gak hilang-hilang, suasana hati yang naik turun, atau siklus haid yang kacau, bisa jadi tanda bahwa hormon mereka sedang bermasalah. Hormon yang paling sering terlibat dalam masalah ini antara lain estrogen, progesteron, dan testosteron. Ketiganya sangat penting dalam siklus reproduksi wanita. Tapi ada juga hormon lain seperti insulin, kortisol, dan hormon tiroid yang tidak kalah penting. Kalau salah satu dari mereka terganggu, bisa berdampak ke seluruh sistem tubuh. Ketidakseimbangan hormon bisa disebabkan oleh banyak hal. Misalnya stres berkepanjangan, pola makan yang buruk, kurang tidur, gaya hidup yang tidak sehat, bahkan faktor usia. Saat mendekati masa menopause, misalnya, tubuh wanita memang akan mengalami perubahan hormon yang besar. Tapi bukan berarti wanita usia 20-30-an tidak bisa mengalami gangguan ini. Banyak remaja dan wanita muda yang juga mengalami gejala ketidakseimbangan hormon, terutama karena gaya hidup yang tidak teratur atau karena gangguan seperti PCOS. Kenapa hal ini penting dibahas? Karena hormon itu memengaruhi hampir semua aspek kehidupan wanita, mulai dari berat badan, kondisi kulit, mood, energi harian, sampai kesuburan. Kalau dibiarkan, bisa memengaruhi hubungan dengan pasangan, pekerjaan, bahkan kesehatan mental. Tapi kabar baiknya, ketidakseimbangan hormon bukanlah sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Justru dengan mengenali gejalanya sejak dini, kita bisa lebih cepat mengambil langkah untuk menyeimbangkannya. Dan langkah pertama adalah memahami tanda-tanda awalnya. Di bagian berikutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang tanda-tanda fisik yang bisa terlihat ketika hormon wanita tidak seimbang. Jangan anggap remeh kalau tubuh kamu mulai memberikan sinyal-sinyal kecil. Bisa jadi, itu adalah cara tubuhmu berbicara bahwa ada yang tidak beres di dalam. Tubuh wanita sebenarnya sangat pintar. Ketika ada yang tidak seimbang di dalam, tubuh akan memberi tanda. Salah satunya melalui gejala fisik yang bisa kamu lihat dan rasakan langsung. Tapi, sayangnya, banyak yang mengabaikan sinyal-sinyal ini karena dianggap sepele atau cuma perubahan biasa. Tanda pertama yang sering muncul adalah berat badan naik atau turun tanpa sebab yang jelas. Kamu sudah makan seperti biasa, olahraga juga tetap, tapi berat badan tiba-tiba naik. Atau sebaliknya, kamu kehilangan berat badan walau tidak sedang diet. Ini bisa jadi karena hormon yang mengatur metabolisme, seperti insulin dan tiroid, sedang tidak seimbang. Tanda berikutnya adalah rambut rontok berlebihan. Setiap orang memang bisa mengalami kerontokan rambut, tapi kalau jumlahnya sampai membuatmu khawatir, misalnya rambut menipis di bagian tertentu atau ada banyak helaian setiap kali menyisir, itu bisa jadi sinyal bahwa hormon estrogen atau tiroid kamu sedang terganggu. Selain itu, masalah kulit juga jadi tanda penting. Jerawat yang muncul terus-menerus, terutama di dagu dan rahang, bisa jadi disebabkan oleh kelebihan hormon androgen. Ini bukan jerawat biasa seperti saat masa puber. Jerawat karena hormon cenderung besar, meradang, dan sulit sembuh. Bukan cuma jerawat, kulit yang tiba-tiba sangat kering atau sangat berminyak juga bisa jadi pertanda. Perubahan tekstur kulit yang drastis biasanya terjadi karena tubuh sedang tidak mampu mengatur produksi minyak secara normal akibat hormon yang tidak stabil. Lalu, ada juga masalah menstruasi. Siklus haid yang tidak teratur, terlalu panjang, terlalu pendek,
atau bahkan tidak datang sama sekali bisa menunjukkan bahwa hormon estrogen dan progesteronmu tidak seimbang. Ini salah satu tanda paling umum, tapi juga paling sering dianggap wajar. Selain itu, kamu juga perlu waspada kalau mengalami keringat malam berlebihan, sensasi panas seperti terbakar di tubuh, hot flashes, atau mudah merasa lelah meskipun tidak banyak aktivitas. Ini bisa jadi pertanda bahwa hormon seperti kortisol yang mengatur stres dan estrogen sedang tidak dalam kondisi normal. Semua tanda-tanda fisik ini adalah bentuk komunikasi tubuh. Tubuh tidak bisa bicara, tapi dia bisa memberi sinyal lewat perubahan yang kita rasakan. Jadi, kalau kamu mengalami salah satu atau beberapa gejala ini secara terus-menerus, jangan abaikan. Lebih baik periksa ke dokter atau mulai memperhatikan gaya hidup dan pola makanmu. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas tanda-tanda emosional dan psikologis yang sering muncul saat hormon tidak seimbang. Karena ternyata, gangguan hormon bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa sangat memengaruhi perasaan dan pikiranmu. Saat hormon wanita tidak seimbang, yang terganggu bukan hanya tubuh, tapi juga hati dan pikiran. Banyak wanita yang merasa dirinya berubah, tapi tidak tahu kenapa. Merasa lebih mudah marah, gampang menangis, atau tiba-tiba cemas tanpa alasan. Kalau kamu pernah merasakannya, besar kemungkinan itu adalah efek dari ketidakseimbangan hormon. Salah satu gejala yang paling umum adalah mood swing atau suasana hati yang naik turun drastis. Dalam satu hari, kamu bisa merasa sangat senang, lalu mendadak kesal atau menangis tanpa sebab. Ini bisa terjadi karena hormon estrogen dan progesteron memengaruhi senyawa kimia di otak seperti serotonin, yang berperan dalam mengatur emosi dan rasa bahagia. Selain itu, perasaan cemas yang berlebihan atau bahkan gejala depresi ringan juga bisa muncul. Kamu mungkin merasa gelisah terus-menerus, merasa tidak tenang, atau tiba-tiba kehilangan semangat menjalani hari. Padahal tidak ada masalah besar yang sedang terjadi. Itu bisa jadi karena hormon kortisol, hormon stres, atau tiroid sedang tidak stabil. Gejala lainnya adalah kesulitan tidur atau insomnia. Kamu merasa lelah, tapi otakmu tetap aktif. Tubuh ingin istirahat, tapi sulit tertidur. Ketidakseimbangan hormon melatonin, estrogen, dan kortisol bisa membuat ritme tidur jadi berantakan. Dan jika ini terjadi terus-menerus, tubuh akan makin kelelahan, suasana hati makin buruk, dan kamu masuk ke dalam lingkaran stres yang berulang. Kemudian, banyak wanita juga mengeluhkan penurunan gairah seksual atau libido. Ini sering dianggap tabu untuk dibicarakan, padahal penting. Jika kamu merasa kehilangan ketertarikan pada pasangan atau merasa tidak nyaman dengan hubungan intim, bisa jadi itu karena hormon estrogen atau testosteron kamu sedang menurun. Ada juga kondisi yang disebut brain fog, yaitu perasaan seperti otakmu berkabut. Kamu jadi pelupa, sulit fokus, dan tidak bisa berpikir jernih seperti biasanya. Ini bukan berarti kamu lemah atau malas. Ini bisa jadi tanda bahwa hormon tiroid atau insulin tidak bekerja optimal, dan otakmu kekurangan dukungan untuk berfungsi maksimal. Semua gejala ini sering disalahartikan sebagai masalah kejiwaan biasa atau dianggap sebagai mood jelek. Padahal, bisa jadi akar masalahnya adalah hormon. Jadi, penting bagi setiap wanita untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri saat merasa tidak seperti biasanya. Tubuh dan pikiran kita saling terhubung, dan hormon punya peran besar di dalamnya. Kalau kamu merasa mengalami hal-hal seperti ini secara terus-menerus, jangan ragu untuk mencari bantuan. Kamu berhak merasa baik, sehat, dan seimbang, secara fisik maupun emosional. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas apa yang bisa terjadi kalau ketidakseimbangan hormon ini dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan. Karena semakin dini kamu mengenalinya, semakin besar peluang untuk memulihkan keseimbangan tubuhmu. Ketidakseimbangan hormon bukan hanya soal jerawat, mood swing, atau haid yang telat. Kalau dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa jauh lebih serius.
Tubuh yang terus dipaksa beradaptasi dengan hormon yang tidak stabil lama-lama bisa mengalami kerusakan, baik secara fisik maupun mental. Salah satu dampak jangka panjangnya adalah gangguan kesuburan. Hormon memainkan peran penting dalam proses ovulasi dan siklus menstruasi. Kalau hormon estrogen dan progesteron tidak seimbang, maka peluang untuk hamil pun jadi lebih kecil. Banyak wanita yang baru menyadari masalah ini saat sedang merencanakan kehamilan, padahal gejalanya sudah muncul sejak lama. Ketidakseimbangan hormon juga bisa meningkatkan risiko penyakit kronis, seperti diabetes, hipertensi, bahkan kanker payudara atau rahim. Misalnya, kelebihan hormon insulin bisa membuat tubuh resisten terhadap gula darah, yang lama-lama berujung pada diabetes tipe 2. Begitu juga dengan estrogen berlebih, yang bisa memicu pertumbuhan sel abnormal pada organ reproduksi wanita. Selain itu, tulang juga bisa terdampak. Ketika kadar estrogen menurun secara drastis, seperti saat menopause, kepadatan tulang ikut berkurang. Akibatnya, wanita lebih rentan mengalami osteoporosis, penyakit tulang rapuh yang membuat tubuh mudah patah atau cedera. Tidak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa ikut terganggu. Ketidakseimbangan hormon yang tidak ditangani dengan baik bisa memperparah kondisi kecemasan, depresi, atau burnout. Perasaan terus-menerus lelah, tidak bersemangat, atau mudah marah bisa memengaruhi hubungan dengan orang sekitar, pasangan, anak, bahkan rekan kerja. Kalau sudah parah, banyak wanita akhirnya memilih jalan instan dengan konsumsi obat-obatan yang tidak melalui pemeriksaan medis. Padahal, penggunaan obat hormonal tanpa pengawasan justru bisa memperburuk kondisi tubuh. Bukannya sembuh, hormon jadi makin kacau. Dampak lainnya adalah penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Bayangkan harus menghadapi tubuh yang mudah sakit, emosi yang tidak stabil, tidur yang tidak nyenyak, dan perasaan tidak nyaman setiap hari. Ini bukan hidup yang ideal. Tapi, semua itu bisa dicegah, asal kita mau mendengarkan sinyal dari tubuh dan mengambil tindakan sejak dini. Karena itu, jangan tunggu sampai gejalanya parah. Semakin cepat ditangani, semakin mudah untuk mengembalikan keseimbangan hormon. Kesehatan hormonal adalah bagian penting dari hidup wanita, dan kita tidak boleh menyepelekannya. Di bagian terakhir, kita akan bahas bagaimana cara menjaga keseimbangan hormon secara alami, tanpa harus langsung bergantung pada obat-obatan. Yuk, kita pelajari langkah-langkah kecil yang bisa membuat perubahan besar dalam hidup kita. Kabar baiknya, ketidakseimbangan hormon bisa dikendalikan dan bahkan dicegah dengan langkah-langkah sederhana yang bisa kita mulai dari sekarang. Kamu tidak harus langsung minum obat atau menjalani terapi mahal. Cukup mulai dari perubahan kecil dalam gaya hidup sehari-hari. Langkah pertama adalah mengatur pola makan. Hormon sangat dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi. Hindari makanan yang tinggi gula, karbohidrat olahan, dan lemak trans. Makanan seperti ini bisa memicu lonjakan insulin dan memperburuk ketidakseimbangan. Sebaliknya, perbanyak konsumsi sayur, buah, protein sehat seperti ikan, dan lemak baik dari alpukat, kacang-kacangan, atau minyak zaitun. Lalu, jaga kualitas tidur. Kurang tidur adalah salah satu pemicu utama gangguan hormon, terutama kortisol dan insulin. Cobalah tidur 7-8 jam per malam, di jam yang teratur. Jangan bawa stres ke tempat tidur, dan hindari layar ponsel 1 jam sebelum tidur. Olahraga teratur juga penting. Tapi tidak perlu langsung olahraga berat. Cukup jalan kaki, yoga, atau senam ringan 3-4 kali seminggu. Aktivitas fisik membantu menyeimbangkan hormon seperti insulin dan meningkatkan hormon bahagia seperti endorfin. Kemudian, kelola stres dengan lebih baik. Saat stres, tubuh memproduksi hormon kortisol berlebihan. Ini bisa mengacaukan hormon lain. Coba luangkan waktu untuk diri sendiri, entah dengan meditasi, menulis jurnal, mendengarkan musik, atau sekadar beristirahat tanpa gangguan. Ada juga herbal alami yang dikenal bisa membantu menyeimbangkan hormon,
seperti matcha root, chasteberry, atau evening primrose oil. Tapi ingat, sebelum mengonsumsinya secara rutin, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter atau ahli kesehatan. Periksa kesehatan secara rutin, terutama jika kamu sudah merasakan gejala yang tidak biasa dalam jangka waktu lama. Pemeriksaan hormon tidak selalu mahal, dan bisa jadi langkah awal untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di tubuhmu. Yang terakhir, dan paling penting, dengarkan tubuhmu. Tubuh selalu memberi sinyal. Jangan biasakan menunda atau mengabaikan gejala yang muncul. Semakin cepat kamu peduli, semakin cepat juga tubuhmu akan kembali seimbang. Ingat, menjaga hormon tetap seimbang bukan soal ingin tampil sempurna, tapi soal ingin hidup sehat, bahagia, dan utuh sebagai seorang wanita. Kamu berhak merasakan tubuh yang bertenaga, pikiran yang tenang, dan hati yang stabil. Semua bisa dimulai dari sekarang, dengan kesadaran, kepedulian, dan kebiasaan baik.